Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nasu Akilatifah Aktaleza. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang pengenalan memori. Baik, kita lanjut ke pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah komponen pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi, baik secara sementara maupun permanen, sehingga CPU dapat mengakses saat melakukan proses. Kenapa memori sangat penting? Karena menyimpan instruksi program yang sedang dijalankan, menyimpan data sementara, menyediakan tempat kerja bagi CPU, dan terakhir menyimpan data jangka panjang. Oke, baik, kita lanjut ke hierarki memori. Di sini ada 5 ya. Saya jelasin dulu. Hierarki memori menunjukkan tingkatan memori dari yang paling cepat sampai yang paling kecil dan paling mahal hingga yang paling lambat dan yang paling besar dan paling murah. Urutannya A. Register Processor. Ini nih hierarki paling cepat dan paling dekat dengan CPU, berfungsi untuk menyimpan data kecil untuk operasi yang sedang diproses. Kapasitasnya itu sangat kecil, bit sampai berapa byte. Lanjut ke memori ceng. Memori cepat yang berada di antara CPU dan RAM, menyimpan data yang sering digunakan supaya CPU tidak bolak-balik ke RAM. Lanjut ke memori utama, digunakan sebagai penyimpanan sementara saat komputer beroperasi. Lebih lambat dari ceng, tetapi kapasitasnya jauh lebih besar. Lanjut ke cakram magnetis. Kapasitasnya besar, harganya murah tapi lambat dari RAM dan ceng. Oke, lanjut yang terakhir, tape magnetis. Digunakan untuk penyimpanan permanen atau distribusi data. Semakin ke bawah semakin lambat, tapi kapasitasnya semakin besar. Oke, lanjut ke memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal adalah memori yang langsung diakses oleh CPU. Yang termasuk memori internal adalah sebagai berikut. Nah, jenis yang pertama itu adalah ROM atau Read Only Memory. Memori permanen untuk menyimpan firmware, tidak mudah berubah dan tetap menyimpan data meski komputer mati. Digunakan untuk BIOS atau UEFI, yaitu program awal dari komputer booting. Oke, lanjut ke jenis CMOS, yaitu memori kecil untuk menyimpan pengaturan hardware seperti tanggal waktu urutan boot. CMOS ini membutuhkan daya dari baterai kecil agar data tidak hilang saat komputer mati. Lanjut ke yang ketiga, yaitu RAM. Memori sementara untuk menyimpan data program yang sedang dijalankan, bersifat volatil. Data hilang ketika komputer dimatikan. Lanjut yang keempat adalah DRAM atau dynamic RAM. Jenis RAM yang perlu disegarkan atau di-refresh secara berkala, lebih murah dan digunakan sebagian besar komputer. Kecepatannya lebih rendah dibandingkan SRAM. Oke, lanjut ke SDRAM atau Short Dynamic RAM. DRAM yang sinkron dengan clock CPU sehingga akses data lebih cepat, digunakan pada komputer modern. Lanjut ke DIMM atau Dual In-Line Memory Module. Bentuknya fisik modul RAM bukan jenis RAM. Dipasang pada slot motherboard, digunakan pada PC dan server. Memiliki pin di kedua sisi modulnya. Oke, lanjut ke yang terakhir adalah ceng memori. Memori sangat cepat untuk membantu kerja CPU, mempercepat pengambilan data dari RAM, menyimpan data yang sering digunakan. Oke, kita lanjut ke pengenalan komputer.
Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Lanjut ke jenis memori eksternal. DASD adalah memori eksternal yang akses langsung. Pengguna dapat mengambil data secara langsung ke lokasi yang diinginkan tanpa harus membaca seluruh data sebelumnya. Jenis yang kedua adalah SASD. Artinya memori dengan akses berurutan. Untuk menemukan data, perangkat harus membaca data dari awal sampai lokasi data ditemukan. Lanjut ke Port Hard Card, yaitu merupakan media penyimpanan data paling awal digunakan sebelum hard disk ditemukan. Ciri-ciri postcard: terbuat dari kertas tebal, menyimpan data dalam bentuk lubang kecil. Setiap lubang memiliki karakter atau instruksi, termasuk SASD karena pembacaan dilakukan secara berurutan. Kita lanjut ke magnetic disk. Adalah media penyimpanan yang menggunakan lapisan magnetik untuk menyimpan data. Lanjut ke optical disk. Optical disk adalah media penyimpan yang menggunakan laser cahaya untuk membaca dan menulis data. Oke, sekian dari penjelasan ulang saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan sesuatu, mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.